Belum lama ini muncul awan yang berbentuk seperti gelombang besar di langit Makassar. Orang-orang pun menyebutnya awan tsunami. Banyak orang yang khawatir itu merupakan tanda akan terjadinya bencana. Namun sebenarnya itu adalah awan cumulonimbus yang terbentuk akibat kumpulan awan cumulus. Untuk menambah wawasan tentang awan, si Owi akan membahas 10 macam jenis-jenis awan yang ada. Tapi sebelum itu, bagi yang belum langganan channel ini, silakan klik subscribe, like, dan pencet belnya agar kamu mendapatkan notifikasi update dari channel ini ya. Cirrus. Cirrus merupakan sebutan dari awan tipis, halus, dan berserabut. Kata cirro digunakan untuk sebutan dari bentuk-bentuk awan yang selepel dengan cirrus. Contohnya cirrocumulus dan cirrostratus. Bentuknya terpisah-pisah, berserabut halus, berserat-serat berupa jalur-jalur sempit dengan warna putih atau sebagian besar putih dan tampak seperti bulu ayam. Awan ini terdiri dari kristal-kristal es. Cirrus tebal atau cirrus densus mampu menghalangi datangnya sinar matahari dan bulan sehingga menimbulkan halo, yaitu lingkaran seperti cincin. Fenomena alam yang terjadi sebagai proses kristal es dalam awan cirrus ini yang membiaskan sinar matahari dan bulan. Tipe awan ini umumnya berbentuk sederhana. Penyebarannya tidak tetap, namun mudah dikenal, yaitu pada saat ada sinar yang terang dan tampak membentuk jalur-jalur yang rata. Mengingat ketinggian, apabila tidak ada jenis awan lain, maka cuaca cerah. Jika cirrus dilihat pada posisi horizon, yaitu pada saat matahari terbit dan terbenam, maka daerah tersebut tampak cahaya berwarna kuning, terang atau merah dan hampir menutup seluruh langit di atasnya. Cirrostratus. Cirrostratus merupakan awan yang sulit dideteksi. Namun dengan adanya awan ini, itu biasanya menandakan datangnya front panas. Ini berarti mungkin akan ada hujan atau jatuhnya presipitasi. Cirrostratus dapat menimbulkan halo jika cukup tebal. Cirrostratus berupa serabut dengan jalur-jalur yang tipis atau cadar yang mirip kerudung, halus berwarna putih-putihan dan mampu menutup sebagian atau seluruh langit, serta dapat menimbulkan halo dengan besaran sudut 22 derajat. Cirrocumulus. Cirrocumulus merupakan awan yang tinggi. Bentuknya mirip dengan stratocumulus dan altocumulus, namun dengan bulatan-bulatan yang lebih kecil dibandingkan kedua awan tersebut jika ia dilihat dari permukaan. Awan ini biasa berupa lensa atau perca-perca yang pusarannya kurang dari 1 derajat, tipis dan berwarna putih tanpa bayangan. Deretannya hampir teratur, mirip sisi ikan. Awan ini sering terlihat seperti serpihan-serpihan kecil atau massa-massa bulatan awan yang sangat kecil. Jika susunannya serba sama atau teratur, pelaut biasa menyebutnya langit Markerel. Cirrocumulus sebagian besar terdiri dari kristal-kristal es dan terdapat tetesan-tetesan air yang kelewat dingin yang sifatnya mudah membeku dan mudah menjadi kristal-kristal es. Altocumulus. Altocumulus merupakan awan menengah bersama altostratus dan nimbostratus. Kemunculan awan altocumulus congestus ini biasanya menandakan akan datangnya badai petir. Altocumulus mirip dengan cirrocumulus, tapi bulatan massa awan altocumulus lebih luas berupa massa awan yang terbentuk bulatan atau bergulung-gulung teratur dengan ukuran 1 derajat sampai 5 derajat atau lebih besar dari cirrocumulus. Lapisan atau lembaran awan berwarna putih atau keabu-abuan atau keduanya sehingga terbentuk bayangan di permukaan bumi jika terkena sinar matahari. Altostratus. Altostratus merupakan awan menengah. Awan ini dapat menghasilkan presipitasi ringan
dan virga atau hujan yang tidak sampai ke tanah. Altostratus berupa lembaran atau lapisan dengan jalur-jalur berwarna keabu-abuan dan berserabut, mampu menutup seluruh langit. Pada bagian-bagian awan yang tipis masih dapat ditembus oleh sinar matahari kecuali yang tebal. Altostratus dapat terjadi dari awan nimbostratus yang menipis atau dari cirrostratus yang menebal, kemudian merendah sampai ke lapisan awan menengah. Pada umumnya, altostratus terbentuk merata akibat adanya gerak udara secara vertikal yang naik secara perlahan-lahan sampai lapisan menengah. Nimbostratus. Awan nimbostratus merupakan awan menengah. Namun pada kenyataannya, awan ini dapat merendah di ketinggian awan rendah. Nimbo berasal dari bahasa Latin, yaitu nimbus, yang artinya endapan atau presipitasi. Awan ini dapat menghasilkan endapan baik hujan maupun salju. Ketebalan awan nimbostratus bisa mencapai 2 km. Nimbostratus berupa lembaran awan berwarna abu-abu dan tampak gelap tidak teratur. Umumnya di daerah lintang tinggi dan sedang yang disertai dengan hujan salju yang tidak kontinu. Karena ketebalannya, maka matahari tidak tampak di balik awan ini. Pada umumnya, nimbostratus terdiri dari titik-titik air untuk daerah tropis, sedangkan pada daerah lintang tinggi mengandung butir-butir salju atau campuran keduanya. Pada umumnya, awan ini sendirian dan dasar awannya tidak tampak. Stratus. Stratus merupakan awan rendah yang biasanya menandai kestabilan udara atau inversi suhu. Awan stratus dapat terbentuk akibat menyebarnya awan stratocumulus akibat adanya inversi suhu. Stratus juga dapat bertahan berhari-hari di wilayah antisiklon. Pada saat terjadi front panas yang lemah, awan ini kerap muncul dan membawa presipitasi ringan, yaitu drizzle. Stratus berupa lembaran-lembaran atau lapisan berwarna abu-abu dengan dasar yang teratur. Jika matahari masih terlihat dari balik awan ini, maka tepi awannya akan tampak jelas. Kadang-kadang berbentuk pecah-pecah dan tampak kasar. Untuk stratus tebal mampu menutup sinar matahari atau bulan. Stratus terdiri dari tetesan air yang sangat kecil yang cukup besar dapat menjadi tetesan-tetesan drizzle atau prisma es atau butir-butir salju. Stratus umumnya berbentuk lapisan awan yang mirip kabut berwarna abu-abu dengan tinggi dasar awan yang rendah. Hujan yang terjadi adalah gerimis atau drizzle. Bisa juga terjadi dari awan cumulus dengan dasar yang rendah. Proses pembentukannya adalah pendinginan pada atmosfer pada bagian bawah dekat permukaan. Bisa juga terbentuk dari stratocumulus yang dasarnya merendah atau kehilangan bentuk-bentuk. Stratocumulus. Stratocumulus merupakan awan rendah. Semua awan rendah dapat menghasilkan presipitasi. Begitupun awan stratocumulus. Secara umum, stratocumulus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stratocumulus undulatus yang bergelombang dan stratocumulus cumuliformis. Stratocumulus berupa perca-perca atau lembaran-lembaran berwarna abu-abu atau keputihan, atau campuran keduanya. Terdiri dari massa awan yang bulat. Stratocumulus terdiri dari tetesan air. Ketebalan dan bentuk elemennya berubah sesuai dengan tingkat transparansinya. Cumulus. Cumulus merupakan awan dengan vertical development atau pertumbuhan vertikal. Cumulus memiliki tinggi puncak awan yang tinggi dan sangat tebal, walaupun tidak setebal awan cumulonimbus. Cumulus dapat sendiri atau berkumpul dalam satu kelompok. Pembentukan awan ini terjadi karena udara labil. Jika keadaan udara tetap labil, cumulus bisa berkembang menjadi cumulonimbus. Cumulus tampak terpisah-pisah, pada umumnya padat dengan batas yang jelas. Pertumbuhan vertikal atau tegak, mirip menara atau gunung atau kubah dengan puncaknya menyerupai bunga kol yang pada bagian-bagian terkena sinar matahari akan tampak putih kemilau, sedangkan pada dasarnya akan tampak rata. Cumulus terdiri dari tetesan air, sedangkan butir-butir es atau kristal-kristal salju biasa tertutup pada bagian awal yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius.
Awan cumulonimbus. Cumulonimbus bisa dibilang raja dari segala awan. Bagaimana tidak? Awan cumulonimbus merupakan awan yang paling ditakuti penerbang. Awan yang paling sering membuat bencana. Ditambah lagi awan ini merupakan satu-satunya awan yang dapat menghasilkan muatan listrik, mirip seperti baterai raksasa di langit. Tornado alias puting beliung, downburst, dan hail dapat terbentuk hanya di dalam awan ini. Cumulonimbus merupakan awan padat dengan perkembangan vertikal menjulang tinggi, mirip gunung atau menara. Bagian puncaknya berserabut, tampak berjalur-jalur dan hampir rata. Melebar, mirip bentuk landasan yang disebut anvil head. Cumulonimbus sendiri dari tetesan-tetesan air pada bagian bawah awan dan tetesan salju atau kristal es pada bagian atas awan. Gesekan partikel-partikel awan di dalamnya dapat menimbulkan muatan listrik. Cumulonimbus menimbulkan kilat dan guntur. Hujan lebat, angin kencang bisa menimbulkan hujan es juga loh. Pada umumnya, cumulonimbus terbentuk dari pertumbuhan awan cumulus yang aktif. Cumulus menjadi towering cumulus menjadi cumulonimbus. Cumulonimbus dapat terjadi atau muncul dari perkembangan atau pertumbuhan jenis awan yang lain. Pertumbuhan awan merendah stratocumulus atau pertumbuhan awan menengah altostratus, nimbostratus, dan altocumulus. Itulah 10 jenis awan yang tidak wajib kamu ketahui, tapi lumayan untuk menambah ilmu pengetahuan kamu.